Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, Selasa 25 Agustus 2020, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melanjutkan pengabdian kita terhadap Allah dalam berbagai macam tugas pengabdian yang mulia. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas bab ketiga, yaitu semua jadi nyaman. Bab ketiga, semua bersih, hidup jadi nyaman. Bab ketiga ini tetap sama sebagaimana yang telah kami ungkapkan di berbagai macam permulaan bab. Bab 1, bab kedua masih berkaitan karena bab 1 adalah membahas tentang keimanan. Kemudian bagaimanakah akhlak keimanan itu? Bab 2 dijelaskan secara rinci bentuk sikap-sikap keimanan itu, yaitu sikap jujur, amanah, istiqomah. Nah, bab ketiga ini tetap masih mempunyai kaitan dengan bab 1, yaitu masalah keimanan. Bab 3 ini semua bersih, hidup jadi nyaman. Bab ini berkaitan dengan bersuci. Kalau dalam bahasa agama disebut toharoh. Mari dibuka LKS-nya, yang kemarin sudah diterimakan oleh wali kelas kepada wali murid. Otomatis seluruh siswa sudah menerimanya, ya, buku LKS. LKS halaman berapa itu? Kalau buku paket di halaman 32, tetapi kalau di LKS halaman 20. Ya, mari kita buka. Ya, kita buka. Dalam kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah kami utarakan tadi, masih berkaitan dengan bab 1 merupakan keimanan. Toharoh artinya adalah bersuci. Jadi bersuci ini masih berkaitan dengan keimanan. Kita masih ingat mungkin pelajaran ketika kita berada di SD maupun berada di madrasah ibtidaiyah, ada ungkapan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Jadi seseorang dapat terlihat keimanannya itu bila berlaku dan bersikap bersih. Menyukai kebersihan itu menandakan letak keimanan seseorang. Tetapi kalau sebaliknya, nuwun sewu, kalau seseorang hidup kemproh begitu, itu berarti imannya sedang luntur. Oleh karenanya di bab ketiga ini kita akan membahasnya mengenai bersuci. Semua bersih, hidup jadi nyaman, ya. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Titik poin bab ketiga ini membahas masalah kesucian. Kesucian ini lebih cenderung membahas masalah sesuatu yang terjadi pada diri kita. Mengingat usia kita ini kurang lebih, ya, kisaran usia 12 sampai 13 tahun. Mungkin ada yang di bawahnya atau mungkin ada yang seatasnya. Tetapi kami menggunakan usia rata-rata kisaran 12 sampai 13. Usia demikian merupakan usia pemula. Buluk pemula sudah menapaki usia dewasa. Artinya bentuk kedewasaan ditandai dengan berbagai macam organ-organ tertentu pada diri kita. Yang putra sudah mengeluarkan sperma, yang putri sudah mengeluarkan darah haid dan lain sebagainya. Itu merupakan penanda masa dewasa, sudah masa balik. Maka
ketika mengeluarkan itu semuanya harus dibersihkan, harus disucikan, begitu. Lah bab ketiga ini akan membahas masalah itu. Mohon maaf jika pembahasan ini kiranya ada perkataan yang kurang layak, karena pembahasan ini cenderung membahas masalah organ-organ tertentu, sehingga jangan dianggap jorok. Mari kita sikapi secara ilmiah, karena kami juga khawatir kalau pembahasan ini cenderung membahas masalah organ-organ tertentu disalahgunakan, sehingga bukan hanya disalahgunakan, pemahamannya kurang begitu tajam, sehingga itu yang mana mengakibatkan pemahaman lain dan akhirnya tidak karuan. Kami tidak mengharapkan semacam itu. Kami membahas secara ilmiah agar supaya dapat dipahami oleh siswa bagaimana layaknya kita bersikap. Terlebih kita ini membahas masalah ilmiah, sehingga sesuatu yang terjadi pada diri kita sikapi secara ilmiah pula, gitu nggih. Ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi diri kita ya, sejak hari ini pula, karena kita adalah usia pemula ya, usia pemula. Karena bagaimanapun Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi pada pemeluknya, segalanya diatur di dalam syariat agama Islam. Al-Quran, Al-Hadis telah menerangkan semuanya. Lah, bab ketiga ini merupakan bagian dari itu, merupakan usaha penyucian diri dari berbagai macam najis dan hadas. Mari kita membahas bab ketiga ya. Bab ketiga membahas masalah toharoh. Toharoh itu adalah bersuci. Maksudnya bersuci dari hadas dan najis. Di sini ada dua kata, hadas dan najis. Itu yang sangat penting. Hadas, coba dipahami. Hadas itu adalah sesuatu yang menimpa pada diri seseorang. Suatu peristiwa tidak tampak di muka, tidak berwujud, menerangkan kondisi seseorang, kemudian terletak pada diri pribadi seseorang. Ini adalah hadas. Tidak tampak muka, tidak tampak kasat mata, tetapi itu menandakan kondisi seseorang. Itu dinamakan hadas. Tetapi kalau najis, ini tampak mata. Ya, najis adalah barang atau benda atau sesuatu, jelas kasat mata, berwujud, bentuknya jelas kotor dan menjijikkan. Itu adalah najis. Contoh begini, maaf, kita sikapi secara ilmiah. Kalau kita melihat sesuatu, katakanlah ya, ada ayam berkeliaran di halaman rumah. Kemudian ayam itu mengeluarkan sesuatu dari anusnya. Apakah yang terlihat oleh mata kita? Mohon maaf, apa itu namanya? Kotoran ayam. Itulah benda itu namanya najis. Ya, benda itu namanya najis karena keluar dari kotoran makhluk. Itu ayam. Sekarang kalau kita sama, ya, melewati jalan belakang ataupun jalan depan sama saja, ya. Itu namanya benda najis. Namanya benda najis. Maka kalau najis semacam itu tidak sah digunakan untuk melakukan sholat. Ya, tidak sah untuk melakukan sholat. Itu bendanya namanya benda najis. Tetapi ketika kita mengeluarkan sesuatu, entah dari jalan belakang ataupun jalan depan, kita yang mengeluarkan semacam itu dinamakan
orang berhadas. Ya, saya ulangi lagi. Ini pada diri kita saja lah ya, bukan ayam. Karena sulit untuk digambarkan. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, entah itu dari jalur belakang maupun jalan depan, entah itu berbentuk cair ataupun benda padat, ya, sebagaimana yang sering kita keluarkan kotoran itu namanya benda najis. Sekarang pada diri kita yang mengeluarkan itu berarti kita dalam keadaan berhadas. Kalau kita tidak mengeluarkan semacam itu, kita dalam keadaan suci. Suci itu terlepas dari hadas dan najis. Tetapi kalau kita sedang mengeluarkan sesuatu, contoh tadi, entah dari jalur belakang maupun jalur depan, kita dinamakan orang berhadas. Tetapi sesuatu yang keluar itu dinamakan najis. Termasuk juga, mohon maaf, meskipun dari jalur belakang tidak berwujud tapi bersuara, jenenge apa? Ora usah dijawab, dibatin tok ae. Kita mengeluarkan semacam itu jelas membatalkan wudhu, dan itu berarti kita berhadas, ya. Jadi hadas itu adalah peristiwa yang mengenai pada diri kita ketika kita mengeluarkan sesuatu, entah dari depan ataupun dari belakang, ya. Bisa dipahami ya, jalur belakang itu mana, jalur depan itu mana, dan apa bentuknya bisa diketahui ya. Ini pandangan secara umum, pandangan secara umum begitu. Jadi yang dinamakan hadas adalah peristiwa yang terjadi pada diri kita ketika mengeluarkan sesuatu, entah dari jalur belakang ataupun depan, tetapi najis adalah barangnya yang kita keluarkan, entah dari depan ataupun belakang, entah cair ataupun padat. Itu namanya benda najis, gitu ya, bisa dipahami. Maka setelah kita mengetahui najis dan hadas, cara penyuciannya sekarang. Kalau najis, cara penyuciannya itu cukup dibasuh begitu, dibilas dengan air atau dicampur dengan debu hingga wujud benda tersebut, benda najis itu sudah tidak kelihatan, itu sudah dianggap suci. Tetapi kalau hadas, penyuciannya ini berada pada diri kita, maka penyuciannya bisa menggunakan wudhu, ya, ataupun juga bertayamum, atau yang lebih istimewa mandi jinabat, ya. Itu cara-cara penyucian diri dari hadas ataupun najis, ya, bisa dipahami itu ya. Kemudian kita membahas masalah macam-macam najis. Macam-macam najis di buku paket juga ada, LKS juga ada. Mari kita ikuti bersama. Yang pertama, najis. Najis ada tiga. Yang pertama najis mughalladah. Najis mughalladah ini adalah najis berat. Najis mughalladah berupa bila seseorang ataupun kita terkena bulu ataupun air liur anjing dan babi. Ini merupakan najis mughalladah, najis berat. Cara penyuciannya pun juga berat, tidak seperti najis-najis biasanya. Masalah penyuciannya nanti. Ini kita membahas dulu macam-macam najis. Yang pertama najis mughalladah. Yang kedua najis mutawassithah, yaitu najis yang sedang. Najis yang sedang ini biasanya berupa kotoran hewan ataupun kotoran manusia, ataupun juga berupa bangkai begitu. Ini najis mutawassithah. Cara penyuciannya juga ringan seperti tadi, asalkan ketika membersihkan bentuk najis itu sudah tidak kelihatan bendanya, baunya, dan yang lain-lain, itu sudah cukup. Maka disebut najis mutawassithah, najis sedang. Yang ketiga,
najis mukhaffafah, najis yang sangat ringan. Artinya ringan, cara penyuciannya juga sangat ringan sekali. Biasanya najis mukhaffafah ini adalah berupa air kencing dari seorang bayi yang belum pernah mengkonsumsi apapun kecuali hanya air susu dari ibunya sendiri. Ya, itu najis mukhaffafah. Cara penyuciannya cukup dipercikkan air pada permukaan yang terkena najis itu. Sekira sudah kelihatan merata bentuk pemercikan dari sesuatu benda yang terkena najis mukhaffafah itu, sudah merata bentuk pemercikannya. Pemercikan loh, bukan dibasuh. Itu sudah cukup. Karena najisnya hanya berbentuk najis mukhaffafah, sangat ringan sekali. Kembali kepada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh tadi dianggap sebagai najis yang sedang. Artinya sedang, bentuk penyuciannya juga sedang. Sekira benda najis sudah tidak terlihat, baunya, rasanya sudah tidak terlihat, maka itu sudah suci kembali. Lah, najis mutawasitoh ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, najis ainiyah. Yang kedua, najis hukmiyah. Najis ainiyah ini berupa benda, kemudian terlihat warnanya maupun rasanya. Contoh, tadi ada ayam berkeliaran di halaman rumah. Ketika itu ayam mengeluarkan sesuatu dari jalur belakang. Maka yang tampak dari keluaran ayam itu berarti benda. Disitulah disebut najis ainiyah. Bendanya tampak, otomatis baunya juga menyengat, kan begitu. Kemudian rasanya juga tidak enak. Disitulah najis disebut najis ainiyah, berupa benda. Ya, yang kedua, najis hukmiyah. Hukmiyah ini najis yang diyakini semula ada, namun setelah beberapa waktu, entah ada proses apapun, kemudian tidak tampak. Contoh, di suatu tempat pernah dikencingi hewan. Semula kita tahu bahwa tempat tersebut pernah najis, tetapi tidak tampak. Dan kini telah kering. Maka kita yakin kalau tempat itu masih terdapat najis, tetapi belum sempat dibersihkan karena sekarang dalam kering. Maka di situ disebut najis hukmiyah. Tidak tampak bendanya, tetapi kita yakin pernah terjadi najis di situ dan belum dibersihkan sama sekali. Itu namanya najis hukmiyah. Hukumnya jelas najis, meskipun tidak tampak kasat mata, tetapi di situ pernah dihinggapi kencing dan kemudian kering, belum sampai dibersihkan. Itu namanya najis hukmiyah, gitu ya. Itu pembagian dari najis. Kemudian kita membahas masalah hadas. Tadi yang disebut toharoh, bersih, itu adalah bersih. Yang dimaksud toharoh itu adalah suci. Suci pakaian, suci tempat tinggal, badan, diri kita juga suci dari najis dan hadas. Terkait najis, pembagiannya sudah jelas. Sebagaimana juga tadi pengertian najis bagaimana. Hadas pun juga demikian. Tadi sudah dibahas, hanya saja pembagian hadas ini belum kita jelaskan. Nah, kini kita akan membahas pembagian hadas. Pembagian hadas ada dua. Yang pertama hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Hadas besar ini adalah hadas yang merupakan kondisi seseorang
setelah mengalami suatu peristiwa tertentu secara luar biasa sebagai penghalang kesucian diri. Contoh, kita di masa pemula ini kadang-kadang ketika tidur mengeluarkan sperma. Ini bermula dari mimpi biasanya. Ketika kita mimpi sing inuk-inuk begitu, ujuk-ujuk kita mengeluarkan sperma. Disitulah kondisi kita dalam keadaan berhadas. Jelas berhadas, hadasnya hadas besar, ya. Kemudian yang putri ini sudah memasuki masa menstruasi, karena masa menstruasi itu di dalam pembahasan agama diawali pada usia 9 tahun. Tetapi kadang-kadang di antara kita belasan tahun baru mengalami menstruasi, gitu ya. Itu tergantung pada kondisi masing-masing personal, tidak bisa disamaratakan. Tetapi pembahasan di berbagai macam kitab begitu pada usia 9 tahun itu adalah masa pemula. Tetapi di kita kadang-kadang usia belasan tahun baru mengalami menstruasi. Yang telah mengalami menstruasi jangan bersedih hati, karena itu merupakan bukti bahwa diri kita dalam keadaan sehat, ya, bahwa dalam organ diri kita terdapat kesehatan. Kalaupun sampai tidak terjadi menstruasi, nuwun sewu, mungkin ada kelainan pada diri kita yang layak dikonsultasikan pada dokter-dokter tertentu. Maka bersyukurlah bagi kita yang telah mengeluarkan menstruasi semacam itu. Nah, ketika kita mengeluarkan menstruasi, itu berarti kita mengalami hadas besar, ya, hadas besar. Maka kalau kita menandang hadas besar, yang putra mengeluarkan sperma, yang putri telah mengeluarkan menstruasi semacam itu, maka cara penyuciannya juga istimewa, menggunakan mandi jinabat, ya, mandi besar. Itu bentuk penyucian dari hadas besar. Kalaupun hadas kecil, di antara kita seringkali mengalami, karena hadas kecil ini berarti kita menerangkan kondisi seseorang setelah mengeluarkan sesuatu berupa cairan dari jalur depan ataupun belakang. Dari jalur depan berupa air kencing, dari jalur belakang berupa BAB, kemudian mengeluarkan angin dari belakang, kemudian air liur yang dari perut, ya, air liur yang dari perut itu juga najis, maka kita mengeluarkan semacam itu jelas berhadas. Kemudian lagi apa jenengi? Utah-utahan, jenenge apa itu? Itu juga najis, karena utah-utahan itu bermula dari perut, kemudian muntap keluar melalui mulut. Itu jelas najis, karena sesuatu yang berada di dalam perut itu semuanya najis. Kemudian kita mengeluarkan begitu, mutah, ukok-ukokan, jelas najis. Maka ketika kita mengeluarkan semacam itu, kita dalam keadaan hadas, tetapi hadas kita kecil. Maka kalau hadas kecil, cara penyuciannya cukup menggunakan wudhu, ya, cukup menggunakan wudhu. Tetapi kalau kita dalam keadaan darurat, semacam musim kemarau begitu, tidak ada air, kemudian kita dalam keadaan sakit, bisa kita ganti dengan tayamum. Nah, itu cara penyuciannya. Maka yang perlu kita garis bawahi dalam bab 3 ini membahas masalah kesucian, toharoh, yaitu bersih dari hadis, bersih dari najis dan hadas. Najis adalah sesuatu yang tampak kasat mata berupa benda yang keluar dari seseorang, katakanlah begitu, entah dari jalur belakang maupun jalur depan, entah itu berupa cairan ataupun benda padat
ataupun berupa angin, ya, itu berarti kita mengeluarkan najis. Tetapi kalau hadas adalah kondisi kita. Ketika kita mengeluarkan semacam itu, berarti diri kita dalam keadaan hadas. Ya, hadas ada dua, ada hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas besar itu disebabkan keluar sperma ataupun yang putri mengeluarkan menstruasi begitu, dan hadas kecil karena kita mengeluarkan sesuatu. Maka cara penyuciannya juga beda. Hadas kecil cukup dengan wudhu, tayamum. Tetapi kalau hadas besar harus dengan mandi jinabat. Itu yang terpenting, ya. Nah, kita membahas bab 3, membahas masalah haid ini. Nah, untuk masalah haid bagi kaum putri terlebih, nanti di dalam video ini akan diterangkan mengenai masa-masa haid. Terlebih nanti bisa dibuka di PDF yang insya Allah akan kami share di akhir pembelajaran. Nanti bisa sekalian dipahami, ya. Kita membahas masalah haid dulu. Haid ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam kondisi sehat, menandai usia balik. Jadi kaum perempuan yang telah mengeluarkan darah haid itu berarti menandai usia balik. Ciri-ciri darah yang keluar yaitu darahnya kental, kemudian hangat, baunya menyengat, berwarna hitam, kemudian juga merah tua. Setelah itu kemudian berangsur-angsur menjadi jernih. Itu darah haid, ya. Nah, coba mari dibuka di buku paket mengenai haid ini. Biasanya haid ini terjadi dalam kapasitas normal, ya. Itu terjadi rata-rata 1 pekan. Kalau tidak 6 hari ya 7 hari, begitu, ya. Kalau tidak 6 hari 7 hari itu adalah masa normal. Tetapi yang paling sedikit begitu hanya cukup 1 hari 1 malam, ya. Kami ulangi, masa seorang perempuan mengeluarkan darah haid, masa terpendek itu 1 hari 1 malam. Tetapi masa normalnya itu adalah 1 pekan. Kalau tidak 6 hari ya 7 hari. Tetapi yang paling terbanyak adalah 15 hari, ya. Nanti di dalam PDF nanti bisa dipahami. Kami harus menggunakan media ini. Ini untuk pembelajaran, nanti di PDF bisa dibuka, ya. Wanita yang mengeluarkan haid secara normatif paling sedikit adalah 1 hari 1 malam dalam hitungan 24 jam. 1 hari 1 malam 24 jam. Ya. Bisa jadi bersambung ataupun terputus-putus. Hari pertama mengeluarkan 19 jam, hari kedua hanya mengeluarkan 5 jam. Di total 24 jam. Jadi bisa dianggap mengeluarkan darah haid, bisa dianggap itu darahnya adalah haid jika mengeluarkan 1 hari 1 malam selama 24 jam, baik bersambung maupun terputus. Yang atas ini adalah bersambung 1 hari 1 malam penuh, tetapi bisa jadi demikian yang kedua, terputus, ya, terputus 1 hari 1 malam, bisa terjadi beberapa hari tapi terputus-putus. Hari pertama mengeluarkan sekian jam,
hari kedua mengeluarkan sekian jam, di total ada 24 jam. Ini kami buat secara menggunakan aturan baku secara umum. Kami juga menggunakan kitab Risalatul Mahid. Di dalam buku paket jelas tidak ada, LKS pun juga tidak ada, tetapi kami menggunakan kitab Risalatul Mahid sebagai pendukung. Coba nanti dirasakan sendiri apakah benar seperti itu atau tidak, ya. Darah haid keluar masa minimal atau paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, mencapai 24 jam. Terbanyak adalah 15 hari. Terbanyak 15 hari. Tetapi normalnya adalah 1 pekan. Sekitar 6 ataupun 7 hari. Lah, 15 hari tersebut itu ada kalanya yang bersambung terus-menerus. Jadi dalam 1 hari 1 malam mengeluarkan terus begitu sampai 24 jam. Bisa jadi terputus-putus. Hari pertama mengeluarkan sekian jam. Hari kedua sekian jam. Kemudian berlanjut terus-menerus sampai 15 hari ke-15. Jadi di total ada 24 jam. Itu bisa dikatakan darah haid, ya. Bisa dikatakan darah haid. Tetapi kalau mengeluarkan darah kurang dari 24 jam contohnya, kurang dari 24 jam, maka disebut darah rusak, darah fasad, darah rusak. Tidak dikatakan sebagai darah haid, tetapi darah rusak begitu, ya. 1 hari 1 malam mengeluarkan darah, tetapi tidak sampai 24 jam, itu tidak dinamakan darah haid, tapi darah rusak. Entah 1 hari 1 malam atau berbagai hari, yang penting dalam hitungan selama 15 hari itu nanti bisa diketahui selama 15 hari tidak sempurna. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang sampai 5 jam, tidak sempurna sampai 24 jam, maka itu dinamakan darah rusak, bukan darah haid, ya. Tetapi kalau sampai 24 jam itu namanya darah haid. Kemudian darah haid keluar, bisa dinamakan darah haid keluar sebagai masa normal, itu hanya berusia 6 sampai 7 hari. Entah bersambung ataupun terputus-putus, ya, seperti ini. Ini bersambung 6 atau 7 hari, kemudian terputus-putus. Dalam hitungan tetap sama sampai 24 jam, ya. Ini adalah masa, ini adalah darah haid. Kemudian yang bawah ini adalah darah istihadah. Oh, belum nanti. Jadi darah haid itu keluar pada seorang perempuan usia 9 tahun. Tetapi tergantung kita lah. Kadang-kadang usia belasan baru mengeluarkan darah haid. Tergantung pada kesehatan diri kita masing-masing. Hanya saja kita membahas secara ilmiah. Tergantung pada diri kita kapan mengeluarkan. Tetapi ketika kita mengeluarkan semacam itu harus ada konsekuensinya, menyucikan diri, ya, menyucikan diri. Kemudian darah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah kosongnya rahim. Setelah rahim kosong dari kehamilan, maka setelah itu kadang-kadang mengeluarkan darah. Itu dinamakan darah nifas. Darah nifas keluar paling sedikit adalah 1 tetes. Tetapi yang lumrah normalnya mengeluarkan darah selama 40 hari. Tetapi ini yang jarang, tetapi dibahas di dalam hukum Islam adalah 60 hari.
60 hari. Jarang sekali yang mengalami semacam itu. Tetapi ini kita bersikap ilmiah, tetap dibahas. Dan jadi darah nifas adalah darah yang keluar setelah selesai kehamilan, setelah rahim kosong dari kehamilan, kemudian mengeluarkan darah, itu dinamakan darah nifas. Paling sedikit adalah 1 tetes, kemudian yang lumrah biasanya mencapai 40 hari, tetapi yang terbanyak ini jarang sekali sampai 60 hari. Ya, itu darah nifas. Kemudian yang ketiga ada darah istihadah, adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, tetapi keluarnya pada hari-hari keluarnya adalah selain hari normal haid dan nifas. Coba kita pahami di bawah ini, yang paling bawah, darah haid usia terbanyak itu adalah 15 hari. Jadi kalau seorang perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, ya 15 hari, contoh tanggal 1 Agustus mengeluarkan, batas akhir adalah tanggal 15, tetapi di tanggal 16 masih saja mengeluarkan, tanggal 16, 17 masih mengeluarkan, sampai tanggal 20, berarti sejak tanggal 16 sampai tanggal 20 itu dinamakan darah istihadah. Ya, darah istihadah, darah penyakit. Ya, darah penyakit. Karena keluarnya selain hari-hari normal haid. Kemudian nifas juga demikian. Tadi telah kita bahas, normalnya nifas itu adalah 40 hari, tetapi terbanyak adalah 60 hari. Ketika seseorang mengeluarkan darah nifas lebih dari 60 hari, di sini bahkan sampai malah mencapai 75 hari, berarti sejak hari ke-61 sampai ke-75 seumpama, itu dinamakan darah istihadah. Darah istihadah adalah darah penyakit. Darah penyakit. Maka kalau seseorang telah mengeluarkan darah semacam itu, tetap kondisi badan berkewajiban melakukan sesuatu sebagaimana ketika kita suci. Tetapi ketika masa haid, nifas, kemudian mengeluarkan sperma yang tadi disebut dalam keadaan hadas besar semacam itu, memang terhalang untuk melakukan suatu peribadahan. Contoh melakukan sholat, melakukan membaca Al-Quran, tawaf, sa'i, dan yang lain sebagainya, itu memang terhalang. Karena diri ini dalam keadaan berhadas, terhalang untuk melakukan suatu peribadahan secara mutlak, seperti tadi ya, sholat. Tetapi kalau sudah masuk pada istihadah, tetap berkewajiban seperti biasa. Hanya saja darah keluar, tetapi keluarnya itu bukan haid ataupun nifas, tetapi adalah darah-darah penyakit biasa. Begitu ya. Seseorang yang dalam keadaan hadas, berhadas, entah kecil ataupun hadas besar, jelas tidak boleh melakukan sholat, harus bersuci dulu. Seperti kita yang seringkali kentut semacam itu, kemudian sholat, ya oleh, harus bersuci dulu. Ya, itu kalau hadas kecil. Hadas besar, kita mengeluarkan sperma semacam itu, jelas tidak boleh membaca Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran, harus bersuci dulu dengan cara mandi jinabat. Begitu juga mengeluarkan darah haid, juga demikian, tidak boleh sholat. Kemudian tidak boleh melakukan puasa. Nah, begitu, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh melakukan sholat, karena dalam keadaan berhadas besar. Maka
dalam keadaan hadas besar memang terhalang untuk melakukan sesuatu, ya. Itu pembahasan penting. Insya Allah nanti pembahasan kita di pertemuan berikutnya akan membahas masalah tata cara bersuci, ya, beserta niat, kemudian tata cara bersuci. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini sangat penting sekali untuk diikuti siswa sekalian, karena bagaimanapun materi bab 3 ini membahas tentang kesucian diri kita sendiri untuk meningkatkan beribadah terhadap Allah sebagai wujud orang-orang beriman. Ingat, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Kita bisa dianggap orang beriman kalau kita bersih, suci, ya. Dalam bab 3 ini kita membahas toharoh, yaitu berarti suci dari hadas dan najis, sebagaimana keterangan tadi. Begitu, nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.